Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini teman-teman kita bakalan kembali lagi melihat satu video nih yang berkeliaran gitu ya. Jadi dia bilang sejak kapan ada kata bid'ah. Mungkin ini kita bakalan melihat video ini dulu teman-teman ya. So mungkin gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat videonya. Baru belakangan, sejak buku-buku gratis diterjemahkan, dibagikan haji dan umroh, kita itu balik haji dimainkan mereka. Sengaja dibagikan buku-buku gratis untuk merusak pemikiran orang ahlu sunnah. Sampai di Indonesia, apa kata dia? Tengok kami balik dari Makkah, doa bersama di sholat itu bid'ah rupanya. Orang tak mengaji membid'ahkan orang mengaji 70 tahun. I'anah Talibin dibacakan orang, Fathul Wahab kaji orang. Paham maksud saya? Dari mana sumber ilmunya? Buku disebarkan gratis. Tipis buku ini tapi payah memahaminya. Belum tentu kita ngerti setelah saya menjelaskan ini. Tidak berani kita mengatakan, oh bapaknya ahli bid'ah nih pak. Ini buku gratis, saya pernah jelaskan orang atau tidak. Buku terjemahan pula lagi. Entah salah penterjemahan, entah benar penterjemahannya. Iya pula kata awak. Gitulah kira-kira bang. Wahabi ini masuk ke kita berbelakangan ini bang. Sejak duit banyak bang. Dulu ketika tak berduit tak ada. Yang pertama kali mengucapkan kalimat bid'ah siapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua kesesatan tempat neraka siapa? Rasulullah. Nah kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, wah keras dakwanya. Iya. Keras. Apanya yang keras? Ini hadis Nabi. Saya dakwah nggak ngelemparin batu kok. Iya, iya. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini, maunya setan, kata setan, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia, takwa kepada Allah. Nggak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Betul. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya. Bagaimana dengan perkataan Umar sebaik-baik ini? Tentang masalah perkataan Umar, dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah dalam istilah lughawiyah, dari segi bahasa. Karena apa? Karena sholat tarawih dilakukan oleh Rasulullah atau tidak? Dilakukan. Berjamaah atau tidak? Berjamaah. Dilakukan di masjid 11 rakaat, dilakukan ba'da isya. Cuma Nabi pernah tidak keluar karena apa? Khawatir diwajibkan sholat tarawih. Kemudian di zaman Umar, sebagian sahabat sholat, satu dengan imam, satu lagi dengan imam, berapa? Bercerai-berai. Kata alangkah baiknya kalau dengan satu imam. Nah, ketika Umar lihat lagi, bersatu dengan satu imam, maka ini sebaik-baik bid'ah. Dalam artian lughawiyah. Karena apa? Tarawih dengan satu imam dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan Rasulullah di waktu malam 11 rakaat. Umar juga melakukan 11 rakaat. Jadi istilah yang dibawakan oleh Umar bin Khattab ini istilah bid'ah dalam artian apa? Lughawiyah, indah. Yang dilakukan oleh kalian indah, baik, bagus. Itu dari mana bid'ah? Dari para penganjur bid'ah berdalil dengan sunnah takririyah untuk melegalkan bid'ah. Contohnya kisah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu yang didengar suara sendalnya, terompahnya di jannah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal dalam hadis riwayat Bukhari di antaranya, amal apa yang paling kau harapkan, yang pernah kau amalkan, yang kau amalkan atau yang selalu kau amalkan? Bilal menjawab, saya selalu wudu dan saya gunakan wudunya untuk dia sholat. Itu dia, itu keutamaannya. Disetujui oleh Nabi SAW. Nabi diam, disetujui. Nah, oleh sebagian manusia hadis ini dijadikan dalil. Boleh kita buat sesuatu. Buktinya sahabat membuat sesuatu. Dijawab, sahabat membuat sesuatu disetujui oleh Nabi SAW. Nah, antum membuat sesuatu, siapa yang menyetujui antum? Siapa? Tidak ada. Kalau sahabat ada di hadapan Nabi SAW, kalau salah, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW.
sunnah itu mempersatukan. Yang namanya bidah pasti memecah belahkan. Contohnya, kita mau keluar negeri, ke Amerika, ke Rusia, ke Somalia. Kalau dia ikut sunnah, kita nggak dapatkan perbedaan. Akidah dia sama, cara ibadah dia sama, kecuali dia ada hal-hal yang memang itu khilaf mu'tabar, fikih. Cara prinsip dia dalam beragama pun sama. Tapi kalau bid'ah, tingkat daerah aja udah beraneka ragam tata cara zikir setelah sholat 5 waktu. Ya kan? Ikut zikir yang sesuai dengan sunnah. Anda keliling seluruh dunia akan mendapatkan sama cara zikir. Berarti apa? Sunnah mempersatukan umat. Sedangkan bid'ah memecah belahkan umat. Islam ini bukan kelompok. Islam ini jamaah. Masuk akal teman-teman. Wah. Dan jamaah itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah mengikuti kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Sekalipun engkau seorang diri di tengah-tengah masyarakat, kamulah yang jamaah. Yang namanya sunnah. Ya. Ini penjelasan dari Ustadz Farhan Abu Furaiha ini sangat masuk akal ya. Jadi ternyata memang setelah dipikir-pikir ya benar juga ya bahwa kalau memang kita punya satu rujukan, maka ketika rujukan itu yang dipakai satu, misalnya kita berujuk semua ibadah kita rujukan kepada Rasulullah, maka insya Allah pasti semuanya sama karena rujukan itu sudah murni gitu ya, rujukannya murni, rujukannya tidak diubah-ubah gitu ya, sehingga dimanapun dari seluruh dunia pun ketika memakai satu rujukan itu, maka pasti ketika kita ke suatu negara mungkin, tetapi negara itu juga mempergunakan rujukan itu, maka akan bersatu gitu. Tetapi kalaupun semua orang dalam beragama khususnya ya, ini khusus dalam koridor ibadah, orang itu mau tata caranya itu disesuaikan oleh kelompoknya masing-masing, maka tentu bakalan terjadi perpecahan gitu ya. Tapi kalau kelompok-kelompok itu memang ikutnya khusus masalah ibadah, ikutnya langsung merujuk kepada Rasulullah, maka tentu tidak akan ada perpecahan seperti ini, maka tentu tidak ada perdebatan seperti ini jika satu rujukannya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya memang kita disuruh mengikuti yang murni. Yang murni siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mungkin meninggal, teman-teman. Tidak mungkin meninggal kecuali memberikan kita semua dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi apa yang kita harapin dari orang lain gitu? Apa yang kita harapin dari orang paling pintar di muka bumi ini gitu? Semua orang yang paling pintar di dunia ini itu akan kalah dengan Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Al-Amin. Jadi kita banyak belajar aja, banyak belajar untuk bagaimana caranya kita bisa sesuai dengan beribadah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah agar kita tidak memecah belah umat ya teman-teman ya. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.